Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nurul Haida dari kelas 10 IPA 2. Tujuan saya membuat video ini adalah agar mengetahui wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara etimologis, wawasan Nusantara berarti cara pandang bangsa Indonesia dalam kondisi negara, didefinisikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta wilayah dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Konsep wawasan Nusantara meliputi wadah, kontur, isi, konteks, dan tata laku (konduc). Wadah itu merupakan tempat berkegiatan demi mencapai cita-cita dan tujuan nasional dalam bentuk pemerintahan yang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hakikat wawasan Nusantara. Menurut Sumarsono DKK 2006, hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan bangsa dalam cara pandang menyeluruh di lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Asas wawasan Nusantara. Menurut Rahayu 2007, asas wawasan Nusantara meliputi kepentingan dan tujuan yang sama, keadilan yang sesuai dan tepat, kejujuran, solidaritas, kerjasama, dan kesetiaan terhadap kesepakatan menjadi bangsa dan mendirikan negara Indonesia. Konsep wawasan Nusantara. Penerapan wawasan Nusantara oleh setiap warga negara tercermin dalam setiap tindakan dan pola pikir bangsa yang mendahulukan kepentingan nasional. Konsep kesatuan politik. Kesatuan politik didasarkan oleh Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957, dipandang sebagai suatu kesatuan daratan yang dihubungkan oleh perairan luas, ditindaklanjuti dengan adanya Perpu No. 4 tahun 1960 dan dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 1996 tentang perairan Indonesia, yaitu menjadikan kesatuan geografi menjadi kesatuan politik. Kedaulatan nasional merupakan satu kesatuan bangsa. Keberagaman suku, agama, kepercayaan, budaya, tradisi, dan sebagainya merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat, memiliki satu rasa, senasib, sepenanggungan, sebangsa, setanah air, dan kesatuan tekad mencapai cita-cita. Pancasila merupakan satu-satunya ideologi yang melandasi segala tindakan dan mengarahkan pada tujuan nasional, salah satu kesatuan hukum yang mengabdi pada kepentingan nasional. Konsep kesatuan ekonomi. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang pengembangan keuangan antara pusat dan daerah, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pengelolaan ekonomi, perhatian bagi seluruh unsur masyarakat. Konsep kesatuan ekonomi memiliki pengertian: 1. Kekayaan Nusantara, 2. Perkembangan ekonomi, 3. Perekonomian Nusantara. Konsep kesatuan sosial budaya. Bhinneka Tunggal Ika, prinsip mewujudkan tujuan nasional, menumbuhkan rasa saling menghargai, menghormati perbedaan yang timbul di tengah masyarakat. Konsep kesatuan sosial budaya mengandung pengertian sebagai berikut. 1. Kehidupan bangsa Indonesia memiliki tingkat kemajuan yang serasi, seimbang, dan sejalan. Landasan pengembangan bangsa tercermin dalam kekayaan dan ragam budaya serta menunjukkan hakikat budaya Indonesia yang satu. Kedudukan, fungsi, tujuan, dan manfaat wawasan Nusantara. Kedudukan wawasan Nusantara, visi kehidupan nasional menjadi pedoman bagi negara agar tidak terjadi penyimpangan dalam menciptakan dan mewujudkan tujuan nasional. Fungsi wawasan nasional. Kedudukan wawasan Nusantara sangat penting, tidak hanya menjadi pedoman, motivasi, serta bagaimana ramu dalam penentu segala tindakan. Selain itu, wawasan Nusantara memiliki fungsi menumbuhkan dan mengembangkan semangat, menanamkan dan memupuk kecintaan tanah air, menumbuhkan kesadaran dan pemahaman hak, kewajiban, dan tanggung jawab, mengembangkan kehidupan multikultural dan plural, mengembangkan masyarakat madani. Aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara. Aspek Trigatra wawasan Nusantara. Trigatra merupakan hal-hal yang sudah melekat pada suatu negara secara alamiah. Posisi dan kondisi geografis wilayah Indonesia yang terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur memosisikan Indonesia dalam keadaan strategis. Keadaan penduduk berkaitan dengan beberapa hal, yaitu perubahan jumlah penduduk secara keseluruhan yang dipengaruhi oleh fertilitas dan mortalitas, dan migrasi sampai posisi penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin.
Keadaan dan kekayaan alam, sumber daya alam yang dimiliki suatu negara merupakan potensi yang sangat besar bagi kelangsungan hidup penduduknya. Aspek Pancagatra Wawasan Nusantara merupakan integrasi hal-hal yang bersifat dinamis, ideologi, cita-cita atau hal yang diperjuangkan dalam kehidupan politik masyarakat sebagai pemberi masukan atau input, tuntutan dan kebutuhan, serta pemerintahan sebagai pihak masukan atau output. Ekonomi telah diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Usaha beserta semuanya dijalankan atas asas kekeluargaan dengan tujuan mensejahterakan bangsa.